Seorang pria keji telah memperkaos 184 wanita dalam kurun waktu 7 tahun di sebuah wilayah. Nah, bagaimana mungkin hal ini bisa terus terjadi selama 7 tahun berturut-turut dan pelaku tidak terdeteksi sama sekali? Banyak korban yang mengaku tidak melaporkannya karena merasa takut dan khawatir akan mendapatkan hinaan serta stigma buruk dari masyarakat. Bagaimana cerita lengkapnya? Simak di channel Jamur Story ini, di mana membahas kasus, tragedi, kisah nyata yang terjadi di seluruh dunia. Dan kisah nyata kali ini berjudul memperkaos 184 wanita muda, dan selama 7 tahun kasus ini baru terungkap. Bagaimana kisahnya? Dan inilah kisahnya. Kisah nyata kali ini terjadi di Korea Selatan, guys. Seorang pria bernama Lee Jong-gu merupakan pelaku pemerkosaan berantai yang telah menyerang sekitar 150 wanita muda di Korea Selatan selama 7 tahun berturut-turut. Dari bulan Februari tahun 1998 hingga bulan Oktober tahun 2006. Nah, ia ini ditangkap pada tahun 2006 setelah terbukti melakukan 77 kejahatan yang terkonfirmasi melalui analisis DNA. Sedangkan 114 kejahatan lainnya diidentifikasi dengan metode serupa. Secara resmi, jumlah korban yang dicatat mencapai 165, dan jika menghitung kasus percobaan, totalnya menjadi 184 orang. Di pengadilan, Lee mengakui 127 dari seluruh korban yang ada. Namun, meskipun pengadilan tidak mengakui semua kejahatannya, penderitaan yang dialami oleh para korban tetap tidak bisa diabaikan. Nah, pada masa itu, guys, Lee ini dikenal dengan julukan Daejeon Balbari, atau istilah yang dipakai pada pelaku pemerkosaan berantai, yang dengan cepat menghapus jejak setelah melakukan kejahatannya. Kasus ini bermula pada tahun 1996, ketika ia mulai menargetkan wanita yang tinggal sendirian di apartemennya. Pada bulan Februari tahun 1998, ini awal mula kasusnya, kasus pertamanya. Seorang wanita di usia 20-an yang sedang mabuk naik taksi. Tetapi sopirnya malah salah arah, membuat tarif perjalanan menjadi lebih mahal dari yang ia kira. Karena ia merasa jengkel, ia melemparkan uang ke wajah sopir itu. Nah, guys, beberapa hari kemudian, seorang pria masuk tanpa izin ke rumahnya melalui jendela dan dengan kejam memperkaosnya. Wanita tersebut mengenali pelaku sebagai sopir taksi yang ditemuinya sebelumnya dan melaporkan insiden tersebut. Namun sayangnya, saat itu tidak ada kamera CCTV atau teknologi identifikasi DNA yang memadai, sehingga penyelidikan tidak membuahkan hasil. Meskipun ada laporan yang diajukan, masalah ini tetap tanpa penyelesaian. Pada tahun 1999, kepolisian Daejeon mulai mengumpulkan sampel sperma dan cairan tubuh dari korban untuk membuat database identifikasi DNA yang mengungkap bahwa pelaku di puluhan kasus adalah orang yang sama. Namun, menemukan tersangka yang sulit dikejar dan berusaha menghilangkan jejak bukti bukanlah perkara mudah.
terdengar desas-desus bahwa semua pria di Daejeon akan menjalani identifikasi DNA. Media pun mulai menyoroti kasus Daejeon Balbari ini. Tetapi penyelidikan tidak mengalami kemajuan, sementara laporan korban terus berdatangan. Kasus ini tetap menjadi teka-teki dan tergolong sebagai kasus yang belum terpecahkan. Namun, 6 tahun kemudian, pada tanggal 10 Januari tahun 2005, terjadi lagi kasus pemerkosaan di Jungridong, distrik Daedok, Daejeon. Korban melaporkan bahwa pelaku masuk melalui jendela dan memiliki bau yang sangat menyengat. Ia menggambarkan tersangka sebagai pria berusia 20-an. Sehingga polisi kemudian meminta bantuan dari Layanan Forensik Nasional untuk melakukan identifikasi DNA, yang akhirnya mengungkap bahwa pelaku adalah Daejeon Balbari. Pada tanggal 17 April tahun 2005, kasus mengerikan terjadi di Yongmundong, Daejeon, di mana 3 orang menjadi korban pemerkosaan. Identifikasi DNA dari cairan tubuh mengarah kembali ke Daejeon Balbari, dan berita ini segera dilaporkan ke media. DNA Balbari juga ditemukan dalam kasus pemerkosaan di Nonsan pada tanggal 17 Juni. Sehingga memicu artikel yang mengkritik kepolisian karena ketidakmampuan mereka. Membuat polisi banyak dapat tekanan, sehingga detektif dari kantor polisi Dongbu di Daejeon mulai mengumpulkan data tentang kasus pemerkosaan di seluruh negeri. Yong Dong-ha yang baru saja ditunjuk sebagai kepala detektif di kantor polisi Dongbu sangat tertarik pada kasus yang belum terpecahkan ini, sehingga ia dan timnya mengumpulkan data sejak tahun 1999. Analisis mereka menunjukkan bahwa Balbari melakukan kejahatan di Daejeon hingga Juni tahun 2003 sebelum pindah ke Jeongju dan memperkaos wanita lagi di sana. DNA Balbari juga terdeteksi dalam kasus kekerasan seksual di berbagai daerah, termasuk Jeonju, Yongin, dan Daegu. Berdasarkan kesaksian, tersangka bertubuh pendek. Polisi mengecualikan individu dengan tinggi lebih dari 170 cm dari daftar tersangka. Lee Jong-gu memiliki tinggi badan hanya 157 cm. Pada tahun 2004, tinggi rata-rata pria Korea mencapai 169,4 cm dan 159,6 cm untuk wanita. Detektif menyempitkan daftar tersangka mereka dengan mempertimbangkan bahwa pelaku lebih pendek dari rata-rata. Setelah itu, polisi mulai menyelidiki kebiasaan aneh Lee ini, seperti menggunakan pisau atau gunting untuk memotong handuk menjadi potongan kecil dan mengikat jari-jari wanita yang diperkaosnya dengan benang handuknya. Meskipun tidak ada DNA yang terdeteksi dari tindakan tersebut, terdapat kesamaan dengan kasus pemerkosaan di Gwangju pada tanggal 4 Januari tahun 2004. Beruntungnya, kamera CCTV terpasang untuk kasus itu. Balbari melakukan kejahatan di gang-gang sempit. Rekaman dari kamera tersebut menjadi bukti penting bagi pihak berwenang. Polisi menganalisis rekaman CCTV dari kasus Gwangju tahun 2004 dan kasus Nonsan tahun 2005, menemukan bahwa mobil yang sama muncul dalam kedua video. Namun, sebelum membandingkan DNA dari kedua kasus, mereka tidak bisa menyimpulkan bahwa pemilik mobil adalah tersangka. Ketika polisi mengunjungi pemilik mobil, ia mengatakan, "Aku akan mengenakan kaos kaki dulu." Lalu, ia melarikan diri melalui jendela rumahnya. Polisi menggerebek tempat itu dan menemukan puntung rokok milik seorang mahasiswa berusia 21 tahun. Setelah DNA Balbari dibandingkan, ditemukan hubungan ayah dan anak. Pada tanggal 10 Januari tahun 2006, terungkap bahwa Daejeon Balbari adalah Lee Jong. Polisi Daejeon Dongbu membagikan poster boronan yang mencantumkan wajah dan pakaian Lee, serta menawarkan hadiah 5 juta won atau sekitar 56 juta rupiah. Sekitar 20.000 salinan poster disebar ke tempat umum seperti stasiun kereta bawah tanah dan pusat perbelanjaan,
membuat sulit bagi tersangka untuk bersembunyi. Pada tanggal 19 Januari tahun 2006, sekitar 20 detektif menemukan bahwa Lee sedang bermain game online di ruang PC di Seongho-dong, Seoul. Keluarga Lee terobsesi dengan game bernama 1000 Year. Seorang petugas melihat istri dan anaknya berinteraksi dengan karakter game. Mencurigai itu adalah Lee. Polisi segera melacak alamat IP. Setelah melacak alamat IP-nya, polisi berhasil menangkapnya. Lee awalnya menolak, tetapi akhirnya mengaku dan ia dibawa oleh pihak berwenang. Ketika wartawan bertanya kepada Lee apakah dia ingin menyampaikan sesuatu kepada para korban, ia menjawab, "Aku membuat kesalahan." Selama hampir 8 tahun, Lee, seorang pria paruh baya, melakukan kejahatan di seluruh negeri. Dia memiliki seorang putra mahasiswa dan seorang putri pekerja kantor. Orang tuanya meninggal saat dia kelas 5 SD, dan dia mengalami pelecehan oleh saudara-saudaranya. Setelah putus sekolah, Lee bekerja sebagai tukang semir sepatu dan pengantar koran di Seongho-dong, Seoul. Meskipun pernah memiliki 2 catatan kriminal akibat pencurian di masa muda, Lee membuka toko alat tulis kecil dan menikah di umur 20-an. Lalu mulai mengemudikan taksi pada tahun 1993. Dia menjalani kehidupan stabil dan dianggap tulus oleh rekan-rekan sopir taksi lainnya. Lee mengakui kejahatan pertamanya adalah memperkaos penumpang perempuan yang mabuk pada Februari tahun 1998. Ia mengaku, "Aku merasa seperti raja ketika mengancam wanita." Lee mulai menargetkan wanita pekerja di fasilitas hiburan, ibu rumah tangga, pekerja kantor, saleswoman, wanita menganggur, dan wanita hamil. Ia mengaku bahwa kesaksian korban tentang topi merah, bau busuk, gelandangan, psikopat, dan yatim piatu adalah bagian dari rencananya. Sungguh pintar orang ini, guys. Banyak korban melaporkan bahwa pelaku berbau sangat busuk karena Lee melakukan kejahatan setelah bermain sepak bola di pagi hari. Pantas saja, guys, bau. Seperti bau keringatnya, guys, ya. Polisi awalnya menduga pelaku adalah gelandangan atau petugas kebersihan karena bau tak sedap yang dilaporkan oleh para korban. Hal ini membuat mereka memeriksa 540 karyawan perusahaan kebersihan, membuang banyak waktu dan tenaga. Lee yang sangat berhati-hati dalam kejahatannya sempat penasaran bagaimana polisi bisa menangkapnya. Saat melakukan kejahatan, ia bertanya kepada korban, "Bukankah ini rumah Sang-hee?" Sehingga polisi mencari ratusan orang bernama Sang-hee. Ini seperti pengalihan atau pengalihan isu lah, guys, biar tidak terdeteksi dianya, guys. Lee juga berpura-pura bekerja menjadi kaki tangan, mengaku sebagai gelandangan atau yatim piatu untuk menipu para korban, dan membuat polisi menggeledah banyak panti asuhan, serta menyelidiki gelandangan di area tersebut. Dia tidak pernah mencuri barang-barang yang mudah dilacak, seperti perhiasan atau cek. Dia hanya mengambil uang tunai. Setelah menyerang, dia memaksa para korban untuk mandi agar bukti sulit dilacak. Ia tidak pernah ragu dalam melakukan kejahatannya. Ia terus menyelinap ke berbagai fasilitas hiburan dewasa untuk melanjutkan aksinya. Pada tahun 2001, Lee memasuki sebuah apartemen 2 kamar yang dihuni oleh 7 wanita. Ia mengikat tangan mereka dengan tali, mengancam dengan pisau, dan melakukan pelecehan seksual terhadap 3 di antaranya. 4 wanita lainnya dipaksa melakukan tindakan tidak senonoh. Pada kesempatan lain, Lee masuk ke rumah seorang wanita yang tinggal bersama mertua dan anak-anaknya. Dia mengancam, "Jika kamu berteriak, mertuamu akan mendengarmu," dan menyerang wanita itu. Bahkan, dia melecehkan wanita yang sama 2 kali dalam selang waktu 3 bulan, sambil mengejek polisi dengan berkata bahwa mereka tidak akan pernah menangkapnya. Selama serangannya, Lee selalu memberi perintah kepada para korban seperti, "Katakan kepadaku bahwa kamu mencintaiku," atau "memohonlah lebih banyak." Ia bahkan menyerang seorang teman salah satu korbannya yang datang membawa uang.
Lee terobsesi dengan uang, namun anehnya ia tidak pernah menghabiskannya. Lebih dari 100 korban, ia berhasil mencuri total 47 juta won atau sekitar 530 juta rupiah. Dan saat ditangkap, ia memiliki 140 juta won di rekeningnya atau sekitar 1 miliar 580 juta rupiah. Jumlah ini menunjukkan kemungkinan ada lebih banyak korban yang belum melapor. Pada tanggal 30 Juli tahun 2007, Pengadilan Distrik Daejeon menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Lee, menegaskan bahwa ia harus dipisahkan dari masyarakat selamanya demi keamanan orang lain. Pengalaman dari kasus Lee digunakan oleh kepolisian Korea untuk menangani sekitar 40 kasus pemerkosaan berantai di Seoul selama 2 hingga 3 tahun berikutnya, termasuk kasus militer Balbari, Galmadong Balbari, Seongju Balbari, dan Gyeongsang Balbari. Dalam penyelidikan, seorang petugas bertanya kepada Lee apakah ia merasa bersalah atas tindakannya, mengingat dia juga seorang ayah dari seorang putri. Lee menjawab dengan kepala tertunduk, mengatakan bahwa jika putrinya mengalami penderitaan serupa, itu akan sangat menyedihkan. Meski Lee sangat peduli pada putrinya, bahkan mengkhawatirkan jika ia pulang larut malam, tapi ia sama sekali tidak memiliki empati yang sama untuk anak-anak perempuan lainnya. Saat putrinya mengunjunginya di penjara dan berkata, "Tetaplah kuat ayah," Lee memegang tangan putrinya dan menangis. Giliran kayak ini kau menangis, kau. Giliran putri-putri orang lain kau buat kayak gitu, kau. Kasus Lee Jong-gu menunjukkan betapa mengerikannya dampak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang tampak normal di mata masyarakat. Tindakan keji Lee yang merusak hidup banyak wanita menunjukkan betapa kejam dan tidak berperasaan dirinya, meskipun di sisi lain ia bisa bersikap penuh perhatian terhadap keluarganya. Tindakannya meninggalkan trauma yang begitu mendalam bagi para korban. Giliran kayak ini, Lee Jong-gu ini menangis guys, tapi giliran buat kejahatan. Oke lah guys, cukup sekian video yang saya bawakan. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye bye guys.